Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sukses buat teman-teman. Di tangan saya saat ini saya memegang satu butir telur. Sore ini saya akan mereview atau membahas kondisi usaha ternak bebek petelur terutama skala rumahan, sebagai gambaran buat teman-teman peternak pemula atau calon peternak. Jangan sampai hanya tergiur keuntungan namun tidak mengetahui bagaimana sesungguhnya usaha bebek petelur ini. Dan nanti saya juga akan mereview bagaimana tren harga telur pada beberapa bulan ke depan setelah harga telur terpuruk sampai dengan hari ini. Untuk mengetahui kondisi usaha bebek petelur, kita tidak terlepas dari dua hal yang sangat penting, yaitu soal harga pakan dan harga telur. Untuk harga pakan, baik menggunakan pakan mix atau mencampur sendiri maupun menggunakan pakan jadi, saat ini biaya pakannya hampir sama. Karena untuk pakan mix, harga katul saat ini juga melambung tinggi. Jadi yang sebagai sampel untuk penghitungan kali ini adalah menggunakan pakan jadi pabrikan. Yang saya gunakan atau saya pakai sebagai perhitungan adalah pakan jadi Malindo 9905 SP. Karena pakan jadi ini banyak digunakan oleh teman-teman peternak saat ini karena lebih praktis di dalam pemakaiannya. Untuk harga Malindo 9905 SP saat ini adalah Rp410.000 per sak, atau setara per kilonya adalah Rp8.200. Sementara untuk populasi 100 ekor bebek diperlukan pakan per hari sekitar 13 kg. Total biaya pakan per hari Rp8.200 dikalikan 13 kilo sama dengan Rp106.600 atau Rp107.000. Ini biaya pakan untuk 100 ekor bebek. Jadi untuk satu ekor bebek, penghitungan biaya pakan per harinya cukup besar, yaitu Rp1.070 per ekor. Ini teman-teman, biaya pakan satu ekor bebek per hari sebesar Rp1.070. Sementara harga telur yang saya pegang ini adalah grade AB. Harganya diambil oleh pengepul di tingkat kandang hanya Rp1.800 per butir. Bahkan ada pengepul yang mengambil di bawah harga Rp1.800 per butir. Padahal untuk menghasilkan satu butir telur ini, biaya pakan bebek itu mencapai Rp1.070 per harinya. Jadi untuk populasi 100 ekor bebek, seandainya produktivitas telur hanya mencapai 50%, maka hasil yang diperoleh peternak dalam hari itu 50 dikali 1.800 sama dengan Rp90.000. Pada hari ini dengan produksi 50%, peternak mengalami minus atau rugi sebesar Rp16.000.
Seandainya produksi mencapai 60%, maka penghasilan peternak 60 dikali 1.800 sama dengan 108.000 rupiah. Di sini peternak masih mengalami positif, namun hanya 1.000 rupiah. Ini peternak hanya kerja bakti, hanya menutup biaya pakan. Seandainya mencapai 70%, maka perolehan peternak sebesar 70 dikali 1.800 sekitar 126.000 rupiah. Di sini ada keuntungan sebesar plus minus 19.000 rupiah. Seandainya mencapai produksi yang cukup bagus, mencapai 80%, maka keuntungan peternak 80 dikali 1.800 sama dengan 144.000. Masih ada keuntungan sekitar 38.000 rupiah. Namun untuk mempertahankan populasi 80% dengan waktu yang cukup lama, cukup sulit, cukup berat, karena produktivitas 80% itu merupakan puncak produksi dan lama-lama juga akan mengalami penurunan tingkat produksinya. Ini teman-teman gambaran real usaha bebek petelur, di mana usaha ini tidak terlepas dari harga pakan dan harga telur yang terjadi. Dan bagaimana tren harga telur ini dalam beberapa bulan ke depan, apakah masih akan tetap ajek atau tetap sama di harga 1.800 rupiah per butir atau mengalami kenaikan? Ini ada dua macam pendapat. Yang pertama, sesuai siklus tahunan, biasanya pada bulan Desember menjelang tahun baru, harga telur pelan namun pasti akan mengalami kenaikan seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Namun pendapat yang kedua berbeda. Kondisi harga telur cukup sulit untuk mengalami kenaikan karena lemahnya daya beli masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. Sementara produksi telur melimpah, sementara daya beli menurun, maka harga telur akan cukup sulit untuk mengalami kenaikan. Euforia memasukkan bebek bayah yang terjadi sepanjang tahun 2023, sejak awal tahun sampai dengan akhir-akhir ini, terutama yang dilakukan oleh peternak dengan modal yang cukup besar, akan mengakibatkan terjadi suplai telur bebek, sementara permintaan tidak mengalami kenaikan. Jadi pendapat yang kedua memperkirakan harga telur masih cukup sulit untuk mengalami kenaikan.